Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad, NIM 1227011001. Di sini saya ditugaskan dari mata kuliah Data Mining untuk menjelaskan mengenai klasifikasi. Dan di sini saya akan mengambil contoh model yaitu KNN, di mana KNN merupakan salah satu metode yang ada pada klasifikasi. Saya menggunakan contoh klasifikasi di mana untuk kelayakan status KKN pada mahasiswa angkatan tahun 2022 menggunakan metode KNN. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan struktur penjelasan pada presentasi kali ini. Yang pertama di sini ada teori dasar mengenai klasifikasi dan penjelasan KNN. Lalu ada karakter dan meta yang akan digunakan. Lalu hasil dari proyek yang saya kerjakan. Lalu di sini akan membahas mengenai kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu teori dasar, di mana pengertian klasifikasi merupakan proses untuk membuat model yang digunakan untuk pengelompokan data ke dalam kelasnya. Nah, di sini diambil dari pengertian buku data mining, misalkan ada database. D merupakan suatu himpunan yang elemennya yaitu T1, T2, dan Tn, di mana Ti adalah tuple atau item atau record dan sebuah himpunan kelas C sama dengan C1, C2, sampai Cm, di mana Cj adalah kelas yang dipetakan terhadap fungsi, F merupakan suatu fungsi di mana D memetakan kepada C, di mana Cj sama dengan di sini ada suatu himpunan TI F dalam kurung TI sama dengan CJ di mana J merupakan angka dari 1 sampai N. TI adalah setiap elemen dari D. Metode-metode klasifikasi antara C4 sampai C5. Di sini tuh ada beberapa metode pada klasifikasi. Yang pertama itu ada rainforest, ada news, ini apa sih bacanya? Bayesian, terus neural network, terus genetic algorithm, fuzzy, cache based reasoning, dan KNN. Lalu di sini saya akan menggunakan metode KNN untuk penjelasan algoritma ini. Yang pertama itu algoritma KNN, yaitu adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised di mana perbedaan antara supervised learning dan unsupervised learning adalah pada supervised learning bertujuan untuk menemukan pola baru dalam data dan menghubungkan pola data-data yang sudah ada dalam data yang baru. Sedangkan pada supervised learning, data belum memiliki pola apapun dan tujuan supervised learning untuk menemukan pola dalam sebuah data, di mana tujuan dari algoritma KNN ini adalah untuk mengklasifikasi eh, objek baru berdasarkan atribut dan training sampel, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Pada proses pengklarifikasian, algoritma ini tidak menggunakan model apapun untuk dicocok dalam hanya berdasarkan pada pola algoritma KNN, menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dan sampel yang baru. Di sini saya akan berikan contoh. Maaf, ini tuh judulnya sedikit error, agak sedikit acak-acakan ya, karena ini tuh saya mengubah dari Canva ke PowerPoint, jadi sedikit acak-acakan dan susah untuk mengeditnya lagi. Nah, di sini tuh diberikan suatu apa ya, garis koordinat di mana setiap garis di dalam kuadrannya itu terdapat inisial data, di mana data yang oranye ini yaitu data yang gambar bintang itu adalah data A, dan yang kelas A, dan ini tuh kelas B, di mana klasifikasi KNN ini menghubungkan antara jarak yang terdekat, yaitu misalkan kita simpan K di tengah-tengah ini, maka kita akan menghitung jarak terdekat, yaitu di sini kita akan menghitung jarak terdekat dari
di sini ada 3 bintang dan 3 segitiga gitu, kelas A dan kelas B itu tuh sama gitu, jadi ada 6. Nah, di sini tuh kita akan mengambil antara 3 kelas tersebut, manakah yang paling terdekat, dan sudah mengambil data terdekat, itu tuh data yang paling banyak gitu, yang paling banyak. Maka untuk KNN ini disarankan dan lebih bagus itu datanya itu eh, ganjil gitu, agar nanti si sistemnya itu tidak menghasilkan error gitu. Maka di sini udah didapat bahwa ada satu yang terdekat itu 1 bintang dan 2 segitiga. Maka si K ini masuk ke segitiga. Gitu salah satu dasar dari contoh KNN. Di sini saya akan masuk ke karakter dan meta. Nah, karena KNN ini tuh lebih ke pengklarifikasian dan prediksi, apakah prediksi itu tuh benar 100% dan enggak gitu. Nah, untuk mencocokkan data, saya akan mengambil suatu contoh, yaitu pada data 5 mahasiswa KKN di kampus ternama tertentu gitu. Nah, persyaratan dari status KNN ini, apakah layak atau tidak mengikuti KKN gitu. Dengan persyaratan yang pertama, IPK harus di atas 3,5. Ini sebagai contoh aja ya, guys. Teman-teman gitu. Di mana 3,5, terus pelatihan akademik. Pelatihan akademik itu mereka mengikuti kita sebut kelas atau les gitu. Les berapa itu menjadi suatu poin untuk mengikuti status KKN. Yang kedua itu prestasi, berapa banyak mereka prestasi yang dimiliki, terus publikasi ilmiah, lalu keaktifan non akademik. Maka semua data tersebut ini akan dicocokkan dan ditotalkan dan akan melihat status KKN itu tuh layak atau tidak layak gitu. Nah, di sini tuh ada 3 ada yang layak dan 2 data yang tidak layak. Maka di sini tuh kita akan mendapatkan klasifikasi apakah si pengelompok ini tuh si data baru itu akan masuk ke pihak yang layak atau tidak layak gitu. Untuk menggunakan metode KNN ini dengan cara pengklarifikasian gitu. Nah, yang pertama itu saya membuat suatu program dengan Google Colab, di mana saya itu memasukkan data yang dari tabel tersebut dengan mengisi sel sebagai berikut from Google Colab import file offload gitu. Nah, lalu ketika kita run akan menghasilkan suatu tempat untuk menyimpan file gitu untuk data tersebut. Maka setelah filenya itu disimpan, lalu kita akan memprint atau melihat kembali data tersebut di dalam program ini, apakah sudah ada atau belum, gitu. Nah, di mana untuk ngeprintnya itu saya menggunakan DF gitu. Ini tuh sebagai bebas ya, DF itu apapun gitu. Variabelnya bebas dari teman-teman. Nah, PD gitu. DF sama dengan PD read ini. Nah, untuk memprint karena ini tuh nama datanya itu dataset dari sini, dataset 8 gitu. Maka saya tinggal disalin dan akan menghasilkan suatu data ini. Dan data ini tuh sama dengan tabel yang tadi gitu. Lalu selanjutnya kita akan mencari eh, kita akan mencari apakah nama-nama data tersebut gitu. Nama-nama data tersebut itu apakah IPK-nya itu berupa angka, berupa number, atau berupa suatu objek lain gitu. Nah, untuk IPK ini yaitu merupakan ada 5 variabel, 5 angka gitu, 5 kategori. Di sini tuh ada data sebanyak 6 kolom dan 5 entry gitu. Dan si tipe datanya itu plot gitu. Dan pelatihan akademik, prestasi, publikasi ilmiah, keaktifan non-akademik, status KKN, keaktifan non-akademik itu tipe datanya itu integer gitu. Lalu status KKN adalah objek karena kan tadi namanya tuh jadi angka gitu. Bukan angka, sorry, huruf. Jadi tipe datanya objek dan memiliki eh, 6 kolom dan 5 entry. Nah, yang kedua itu tuh kita akan menentukan variabel independen. Nah, variabel independen itu yaitu setiap variabel yang si kolom akhir atau misalkan baris akhirnya itu dihilangkan untuk diproses menjadi eh,
untuk diproses nantinya gitu. Nah, saya menggunakan variabel menentukan variabel independen dengan X sama dengan DF, karena kan tadi DF-nya itu kita definisikan DF sama dengan berapa tadi saya lupa lagi, dengan drop status KKN, karena status KKN-nya itu saya akan pisahkan gitu dengan nanti untuk si independen ini gitu. Nah, didapatlah independen karena ASI satunya itu dihilangkan dan didapat independennya itu sebesar seperti ini tabel ini. Lalu kan tadi saya ingin pisahkan. Nah, untuk memisahkan si X tadi si X dan ini menghasilkan Y gitu. Y sama dengan status KKN. Nah, status KKN itu sama dengan layak, 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 tidak layak, layak, tidak layak seperti ini gitu. Ini adalah suatu variabel dependent. Nah, lalu kita akan memprint apakah si datanya itu tuh ada berapa gitu, si data tabel tersebut ingin melihat kembali untuk diprediksi gitu, independen dan dependennya itu. Nah, independennya itu ada 5 kolom dan 5 baris, sedangkan dependennya itu ada 5 baris dan 0 kolom gitu. Kemudian kita akan membagi data training dari data testing. Data training biasanya digunakan untuk algoritma klasifikasi. Semisalkan untuk memisahkan data training dan testing set yang dimaksud agar memodelkan peroleh nanti yang memiliki kemampuan generasi yang lebih sempurna atau lebih baik untuk klasifikasi saya data. Di sini tuh saya mengambil di sini saya memasukkan program nih from selection modern ini bisa baca aja untuk memisahkan data training dan testingnya gitu. Lalu di sini saya akan mengaktifkan Cascade atau standar scalar, Cascade standar scalar dari scalar yang tadi saya pas awal diaktifkan gitu, dan menulis sintak untuk mengubah skala datanya. Nah, untuk skala datanya itu seperti ini, N sama dengan scalar, scalar infinite X training. Nah, di sini itu kita akan mengaktifkan klarifikasi KNN dengan mengimpor paste KNN itu dari scalar ini, yaitu dengan program data seperti ini, from scalar new import ini bisa baca teman-teman. Nah, lalu di sini akan memunculkan fungsi klasifikasi untuk KNN. Di sini emang saya pernah mengalami error gitu di tahap ini, tapi alhamdulillahnya untuk diperbaiki itu. Karena KNN-nya itu di sini tuh ingin melihat gitu ada berapa sampel karena saya kemarin kesalahannya itu dari sampelnya gitu. Jadi alhamdulillah sudah diperbaiki dan hasilnya bagus gitu. KNN yang sama dengan Keynote class. Ini bisa dibaca ini. Lalu kemudian kita akan memasukkan data training pada fungsi klasifikasi untuk KNN gitu. Dengan KNN yaitu X training dan Y train gitu. Train gitu. Dan kita run akan menghasilkan dan kita run setiap selnya dan akan menghasilkan seperti ini si hasil outputnya gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan prediksi. Nah, prediksi antara si data yang tidak layak sama layaknya. Apakah berapa peluang gitu. Nah, di sini tuh kita pakai YFread KNN ini lalu akan menghasilkan si layaknya 0,5 dan si itunya tuh 0,5 tidak layaknya karena peluangnya itu kan menghasilkan satu, maka kita totalkan satu, maka ini prediksinya sudah benar gitu. Kemudian kita import paste untuk melihat keakuratan data hasil prediksi dengan data aktualnya gitu. Lalu kita tuh saya memasukkan data programming seperti ini, kemudian menampilkan matriks hasil prediksinya itu merupakan hasil prediksi yaitu H1 itu dari program ini. Tadi saya run setiap selnya dan akan menghasilkan satu untuk prediksinya. Nah, berdasarkan matriks pada hasil prediksi di atas, didapatkan hasil prediksi secara benar yaitu satu dengan selisih kesalahan 0 dan yang sesuai prediksi salah sebanyak 0 dengan selisih kesalahan sebanyak 0 kemudian. Nah, di sini tuh sudah benar itu akurat sama dengan satu untuk prediksinya itu. Nah, kemudian kita mengukur ketepatan atau keakuratan dalam hasil prediksi, di mana kita akan mengeprint klasifikasi mengenai Y-text dan Y prediksinya. Dan kita didapat prediksinya itu kan tadi udah mengetahui gitu prediksinya itu apakah benar apa enggak gitu. Nah, karena tadi kebanyakannya itu layak gitu 3, maka si data yang kita masukkannya itu tuh pasti masuknya itu ke layak gitu. Karena di sini karena prediksinya itu sudah benar satu semua dan recall-nya itu
skor Super 1-1, nah maka didapat nilai prediksinya itu sebesar 1 gitu, 1,000, yang artinya nilai keakuratan itu hasil prediksi yaitu sempurna atau benar. Nah, ini tuh sebagai apa ya namanya tuh, eee, akurat nggak data ini atau enggak, apakah kita salah gitu memasukkan data, dan alhamdulillahnya, data yang saya gunakan itu akurat 100% gitu. Nah, langsung kita masuk kesimpulan, di mana saya dapat dari penelitian ini, eee, di mana hasil dari penelitiannya itu tuh memperoleh nilai yang presisi dan akurasi dengan, matriks evaluasi yang tergolong tinggi gitu. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu bekerja secara efektif dalam melakukan prediksi dan pengelompokan data berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing sampel. Keberhasilan penetapan KNN ini juga membuktikan bahwa metode ini cukup cepat untuk digunakan dalam konteks analisis data, khususnya pada data yang bersifat numerik dan memiliki jarak atau kedekatan antar data sebagai parameter utamanya. Nah, dari yang saya dapat dari klasifikasi metode KNN ini tuh kita mengetahui bahwa setiap data yang kita masukkan, apakah itu tuh kita akan mengklasifikasi dengan mudah dengan program ini. Wah, sebanyak apapun datanya itu bisa kita, dapatkan gitu, proses pengklarifikasian dengan metode KNN ini, gitu. Lalu, selanjutnya yaitu, daftar pustaka di mana saya mengambil, buku utama gitu yang diberikan oleh dosen saya, Dokter Arif Fathulhuda, di mana, tentang Introduction to Data Mining yang dibuat Person Education 2019, dan mengambil referensi, sebenarnya nggak boleh ya dari YouTube, tapi ini referensi yang membantu saya tentang pemrograman ini gitu. Jadi saya tetap memasukkan saja gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahannya. Bitopi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.